Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani dengan sahabat saya Bang Jainuddin. Sehat ya Bang Jai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Sahabat beriman dimanapun berada, penyakit yang menjadi itu momok lah ya di negara kita ini, yang paling banyak diderita itu penyakit gula. Nah, ini Pak Ustadz, sebenarnya gula darah. Gula ya, penyakit gula darah. Gula ini ada yang gula macam-macam ya aja. Kering dan basah. Yes. Pak Ustadz, penyakit gula sebenarnya disebabkan oleh apa sebenarnya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi gula ini penyakit yang orang itu merasa pendapatnya itu benar. Nomor satu itu. Ya, jadi perilaku sehari-hari itu pendapatnya merasa benar. Dan itu biasanya dimiliki oleh para pejabat atau pimpinan-pimpinan. Oh iya, iya. Nah itu, karena pendapatnya selalu benar. Nah, jadi kalau pendapatnya benar, ya begitu itu. Kalaupun umpamanya ada ustadz atau pemuka agama yang kena gula, ya sama aja. Merasa pendapatnya merasa benar. Jadi dia dalam memberikan pendapat itu ada pemaksaan, ada kalau memberikan sesuatu itu ada penekanan istilahnya, penekanan. Kemudian kalau menyuruh, yang disuruh tidak mau itu dia jengkel, emosi. Nah itu dilakukan nggak seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, enggak, itu bertahun-tahun. Sehingga oleh Allah Ta'ala dijewerlah orang-orang seperti itu, insya Allah ya, itu dengan gula darahnya yang tinggi. Cuma kalau yang mengidap gula darah tinggi ini tetap saya bagi menjadi 2. Satu di umur di bawah 45, yang kedua di atas 45. Nah, kalau di umur itu di bawah 45 berarti dia sejak dulu memang merasa pendapatnya itu benar, sehingga selalu bersinggungan dengan orang tua. Oh. Ya, jadi dalam berbicara pun dia seperti kayak meremehkan orang tuanya, merendahkan dalam arti ya seperti itulah, merasa dia lebih pintar aja. Dan itu insya Allah akan muncul biasanya di bawah umur 45 biasanya. Jadi bagi seluruh beriman yang lain, kalau memang gula darahnya cukup tinggi dan di bawah 45 sudah muncul, koreksi. Ada nggak memang sering ayal-ayalan dengan orang tua, baik itu orang tua kandung maupun orang tua mertua ya. Oh, sama saja ya, merasa dirinya benar dan sebagainya, merasa dirinya mampu, mamanya bisa memberikan sedikit hartanya untuk mertuanya atau orang tuanya, sehingga dia tidak melihat bahwa orang tuanya itu tetap orang tua yang harus dia hormati, seperti itu. Sehingga itulah nanti muncul sifat-sifat tidak baik seperti itu. Walaupun ada yang baik ya masih ada, ya. Ini yang tidak baik, kita membicarakan bagi orang-orang yang di hadapan Allah Ta'ala tidak baik. Karena orang-orang yang punya gula darah itu biasanya di hadapan orang-orang biasa kayak baik aja. Kayak baik Pak. Ya kayak baik aja. Iya kayak baik aja dia. Apalagi kalau dengan anak buahnya, iya kayak baik, dia kalau nggak ada anak buah juga nggak dapat uang kan gitu. Jadi ya kayak baik aja. Jadi kalau memang mau kembali ke jalan Allah, ayo saya berikan cara-caranya. Nah, bagi orang yang menderita gula darahnya itu tinggi di atas umur 45, ini biasanya di dalam keluarga dia seperti itu, menekan istri, kemudian di dalam pekerjaan menekan dalam pekerjaan, menyuruh kalau tidak mau, itu ada kejengkelan, ada emosi, ada dan sebagainya. Insya Allah di atas 45 itu gula darah akan mulai dimunculkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi, nah bagaimana kita kembali ke jalan Allah? Karena memang gula darah ini nggak bisa normal. Dia hanya dinetralkan dengan obat, pil atau injeksi seperti itu, hanya dinetralkan aja. Tapi nanti kalau suatu ketika nggak bisa, emang nggak bisa sama sekali. Ayo seluruh beriman semuanya, baik yang laki-laki atau wanita, ayo kita kembali ke jalan Allah. Insya Allah
Bisa kok. Kalau di umur 45, di umur sebelum 45, ayo cross check. Kemudian kita evaluasi dahulu memang benar nggak dengan orang tua seperti itu atau dengan mertua seperti itu. Jadi istilahnya, mamanya ada begini, Ustadz saya orangnya diem, jadi saya nggak pernah ngomong dengan orang tua atau dengan mertua. Diemmu itu sebenarnya ya jengkel. Kenapa? Omonganmu kalau nggak digubris dengan orang tua itu ya jengkel sebenarnya. Nah, baru dia paham nanti. Oh begitu, iya insya Allah. Jadi ini adalah sangat berhubungan. Nah, mulailah dibentuk. Nah, kejengkelan dengan orang tua kalau beda pendapat, simpen terus-menerus. Nah, itu bisa menjadi nggak cuma gula darah yang tinggi, bisa aja besok terkena kanker pankreas. Oh, bisa kanker pankreas itu insya Allah ya karena itu. Ya. Nah, kalau yang terkena itu anak kecil, nah ini beda lagi. Anak yang belum akil baik sudah kena kanker pankreas, ini orang tuanya yang salah. Insya Allah orang tuanya yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Siapapun dia, orang Islam atau dia non-Islam, orang tuanya yang salah. Karena orang tuanya eyel-eyelan dan merasa benar dengan orang tuanya, dengan kakek atau neneknya si adik yang kena kanker pankreas tersebut atau gula darahnya tinggi tersebut. Insya Allah seperti itu. Nah, gimana caranya bisa diizinkan normal oleh Allah Ta'ala? Ya kembali ke jalan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika merasa pendapatnya selalu benar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jika kalau menyuruh harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan jengkel, emosi, atau diem, atau keluar sama aja. Kemudian kalau itu udah mohon ampun terus menerus, jangan pingin sembuh dulu, pokoknya mohon ampun terus menerus pada Allah Ta'ala. Kemudian minta maaf pada orang tua. Karena ini sangat penting, minta maaf. Minta maafnya gimana? Pak, jika selama ini saya ngeyel sama Bapak, merasa pendapat saya benar, merasa dan Bapak saya sepelekan atau Ibu saya sepelekan dan sebagainya, hari ini aku putramu meminta maaf kepada Bapak atau Ibu, lillahi ta'ala, maafin saya ya Pak. Nah, tapi minta maaf jangan sekali, kan berkali-kali, karena ngeyelnya itu ya berkali-kali bertahun-tahun. Jangan cuma sekali. Jangan kata orang-orang ya berdosa sekian puluh tahun, minta ampun sekali dianggap sudah selesai dosanya. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Lewat minta ampun itu karena sadar, karena dikasih tahu, padahal dia sendiri belum tentu ikhlas dalam mohon ampun, kan tahu nanti Allah Ta'ala udah dianggap selesai. Tidak bisa seperti itu. Jadi ayolah minta maaf kepada orang tua terus menerus, atau kepada kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus menerus. Nggak usah dipikirin tentang gula darah, jalanin aja dengan istiqomah seperti itu. Nah, kemudian bagi yang gula darahnya tinggi di atas 45, minta maaflah pada pasangan, pada istri, karena biasanya yang gula darah tinggi itu suaminya. Misalnya. Istri itu jarang, walaupun perempuan itu ada tapi jarang sekali. Karena memang sering emosional, laki-laki atau perempuan kan tertekan aja terus ya. Tertekan. Kalau perempuan yang sering itu adalah sakit boyok, di saraf kejepit seperti itu, karena tertekan suaminya terus menerus. Nah, di sini gula darahnya yang sering tinggi itu adalah laki-laki. Jadi perempuan ada tapi nggak sebanyak laki-laki. Nah, di titik inilah si suami sering minta maaf sama istrinya. Bu, Ma, Yang, Dek, apalah disebut. Jika selama ini aku sebagai suamimu sering menekan kamu, merasa apa prinsip saya itu yang benar, kemudian marah kalau aku nyuruh kamu nggak kamu kerjakan atau belum kamu kerjakan, aku marah, dan itu aku lakukan sejak kita menikah. Hari ini aku suamimu minta maaf sama kamu, lillahi ta'ala, maafin aku ya Ma, Dek, Yang, apa sajalah, maafin aku. Nah, itu lakukan terus menerus. Tunggu aja nanti suatu ketika, dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus menerus. Suatu ketika gula darah insya Allah diizinkan normal oleh Allah Ta'ala. Hanya itu Ustaz, insya Allah hanya itu, insya Allahnya itu. Nah, ini juga untuk siapa? Untuk siapa saja. Tapi apakah seorang pemimpin pejabat itu mau begitu? Walau alam nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya hanya memberikan cara-cara Rasul seperti itu, gitu ya. Cara-cara Rasul itu ya, kalau salahnya harus mau meminta maaf, kan gitu ya. Jangan cara-cara Fir'aun, ya, udah salah nggak mau minta maaf, itu cara-cara Fir'aun.
Itu doanya seperti itu, Ustaz. Insya Allah. Tapi kelakuannya harus berubah juga kan? Ya harus berubah, karena doa ini kan, ya istilahnya itu yang paling gampang itu begini, Ci. Kita itu minta, mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah mau memberi rezeki kepada kita yang halal, yang thayyib. Tapi kita hanya di rumah, gimana rezeki bisa datang? Kan kita tetap harus ikhtiar, berikhtiar, berjada, seperti itu. Seperti Bang Haji itu, perjuangan dan doa itu kan harus ya harus kita kerjakan. Jadi seorang yang mohon maaf kepada pasangan, mohon maaf kepada orang tua atau pada siapapun harus dilakukan dengan kehidupan sehari-harinya, jangan diulangi lagi. Insya Allah nanti Allah akan merubah pankreas, kelenjar insulin yang rusak, nanti Allah yang akan menyelesaikan sendiri. Loh, emang Allah turun? Enggak sih. Kan di pankreas dan sama kelenjar insulin ada malaikat. Iya, Malaikat betul, yang menjaga pankreas tersebut. Makanya kalau ada orang yang merasa dia itu merasa benar, merasa benar ya. Kemudian kalau nyuruh itu harus, kalau enggak itu, nah itu malaikat itu laporan itu. Itu Tiap malam kepada Allah Ta'ala seperti itu, atau tiap Senin atau tiap Kamis itu laporan. Jadi jangan kaget kalau tubuh manusia itu banyak malaikat. Kenapa harus minta malaikat menjaga kita lagi dengan baca-baca surat tertentu? Iya ya. Malaikat di tubuh kita aja udah banyak lagi, di mata itu nanti ada, di telinga, di pendengaran ada, di pikiran ada, motorik ada, otak kecil ada, di lidah ada, di mulut ada, di rahang ada, semuanya ada, di jari-jari ada malaikat, di pergelangan ini kan ada semua. Komandonya ya malaikat raqib sama atid. Bagaimana tubuh ini akan kita gunakan untuk melakukan hal baik atau hal buruk, naudzubillah, seperti itu. Jadi nggak usah mau dijaga malaikat. Emang malaikat jaga terus maunya apa coba? Tanya coba, maunya apa? Dijaga malaikat itu maunya apa coba? Ya kan, maunya apa coba? Iya benar. Mau masuk surga dari mana titiknya? Iya. Malaikat jaga kamu dijaga malaikat atid aja nggak mau tahu, masih aja ya diikutin aja, nggak pernah mau sadar kok mau diikutin ribuan malaikat. Ya, ketawa saya, orang-orang yang masih begitu-begitu itu ketawa saya itu. Jadi janganlah seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi saudara yang lain ya. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.